yang paling mulia di antara kita ini semua adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Hatinya Al-Quran adalah ya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selama. Siapa yang baca Yasin suatu malam, paginya dosanya sudah diampunkan Allah. Yang diampunkan dosa. Allah tidak akan sia-siakan. Wa huwa yatawallas salihin, orang soleh Allah yang ngurus. Solehkan anakmu, solehkan rumahmu, solehkan hatimu, solehkan pikiranmu, hidupmu Allah yang ngurus. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Zaman saya tidak beda jauh dengan anak sekarang. Setannya tetap sama, betul, tapi godaannya. Ibu saya membesarkan Abdul Somad, dengan ibu membesarkan anak ibu, godaannya lebih besar mana? Memang jam-jam segini ini memang susah nangkap, memang susah fokus memang. Ibu saya dulu setiap jam 6 sore di Sumatera 6.30 azan maghrib. Jam 6 kita sudah mandi siap-siap, bawa sarung, bawa alif-alif, belum pakai ikro, pakai alif bata, qaidah Baghdadiyah, pergi ke surau ngaji. Listrik belum masuk ke kampung, masih pakai lampu semprong, masih pakai obor, bawa ngaji. Sampai ngaji selesai pulang, ngaji nggak dapat, hidungnya hitam. Guru diberikan rotan, ujungnya dibelah 4. Tuan guru, ini anakku Abdul Somad, nanti kalau dia nakal tolong pukul pakai rotan, aku ikhlas dunia akhirat daripada aku dituntut di hadapan Allah. Aku serahkan dia pada engkau Tuan Guru. Nama Tuan Gurunya Ustadz Abdul Rahim. Saya sangka formalitas basa-basi, ternyata dia serius. Begitu mak saya pulang, dipukulnya semua yang ada situ. Habis, saya pun kena juga. Padahal saya dari kecil baik. Cuman kawan saya ini nakal, sehingga guru ini dari dapur marah, dia nggak tahu siapa yang ribut, siapa yang nggak kena semuanya. Alhamdulillah, sampai hari ini kemanapun Abdul Somad Tausiah, guru alif bata saya itulah yang dapat pahala sampai hari kiamat. Siapa yang paling baik di antara kita ini? Khairukum, orang yang paling baik, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling hebat titelnya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia di antara kita ini semua adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Cita-cita almarhumah ibu saya yang gak kesampaian, dia ingin, aku ingin kau jadi qori dan hafal Quran. Maka ketika saya pulang dari Mesir, LC di kiri,
MA di kanan, dari Mesir dan Maroko. Mak, aku sudah pulang LCMA. Tapi kau tak hafal Quran, tapi kau tak qori. Maka saya balaskan dendam saya buat. Jadi saya dengan Kiai Haji Muhammad Ali ini sama-sama pendendam. Saya buat sama kawan-kawan pesantren Nurul Azhar 3 tahun wajib ngapal Quran. Kemudian Ustazah Fatimah membuka pesantren Az-Zahra khusus perempuan, wajib hafal Quran. Supaya nanti di akhirat kalau saya ditanya, kenapa kau tak hafal Quran Abdul Somad? Mohon maaf ya Allah, aku sudah mengusahakan anak-anak setelah aku. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enaknya ngaji kalau rame-rame itu nggak ketahuan kalau nggak bisa ngaji. Yang penting mulutnya digerakkan. Tujaun, yakun. Saya pergi ke satu kampung. Sampai di kampung itu saya nanya, Bapak, ya Pak Ustadz, di kampung ini masih ada yasinan tiap malam Jumat. Dulu ada Pak Ustadz, sekarang udah nggak ada lagi. Udah berapa lama? Udah 2 tahun kami nggak yasinan. Kenapa? Karena ada ustadz yang masuk ke kampung kami, katanya baca yasin itu bid'ah, dolalah, masuk neraka. Akhirnya kami malam Jumat main gaple. Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah ya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Itu makanya anak-anak kita kadang disuruh sebelum ngapal Quran 30 juz, ngapal Yasin dulu. Dan di antara kita banyak yang hafal Yasin kalau rame-rame. Kalau sendirian nggak bisa, tapi kalau rame bisa. Kenapa? Karena sering diulang terus. Ibu masih ada wirid Yasin. Wah, cuma tinggal 5 orang. Bapak masih ada yasinan. Kenapa mesti dibaca malam Jumat Pak Ustaz? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin suatu malam, tidak ada disebut malam Jumat. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, Kliwon, pagi, pahing. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang baca Yasin suatu malam, paginya dosanya sudah diampunkan Allah. Yang diampunkan dosa, bukan utang. Jangan nanti baca Yasin tiap malam pas ditagih, mana utangmu? Ustaz Abdul Somad sudah menyampaikan, siapa yang baca Yasin malam, paginya lunas utangnya. Bukan saya. Semua ceramah saya ini jangan dipotong, tonton edisi full lengkapnya ada di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Luar biasa kecintaan jamaah ini, Kiai. Apa buktinya? Panas, mereka bertahan. Hujan, mereka tahan. Lebat, mereka bubar. Tuh saudara-saudara kita di belakang itu kena hujan, dia bertahan. Yang haus tinggal buka. Rahmat Allah itu turun melalui Al-Quran. Makanya doa kita, Allahumma arhamna bil, rahmati kami dengan barokah Al-Quran. Dulu ketika ada penghafal Quran di kampung saya, dibawa sama orang tua saya ke rumah, dibawa ke kamar, dibawa ke dapur, dibawa ke kamar, dibawa ke ruang tamu, dibawa ke teras. Saya masih kecil, heran, kenapa ini penghafal Quran dibawa ke sana kemari? Ternyata ingin mendapatkan barokah Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu semuanya penghafal Quran. Betapa indahnya tengah malam, jam 2 malam terdengar suara ketika libur santri dari Al-Kautsar pulang ke kampung. Ibu mendengar tengah malam, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu? Dengar tuh Pak, anak kita yang baru setahun di Al-Kautsar, Masya Allah. Coba kita intip, kita lihat, rupanya TV belum mati. Pasti bukan santri Al-Kautsar. Kalau Al-Kautsar pasti dia membaca bacaan-bacaannya diulangnya. Ibu, kalau anak ibu hafal Quran, satu hari paling tidak dia murajaah 2 juz. Berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. 1 tahun khatam 24 kali. Kalau ibu hidup masih berkah. Dan kalau ibu meninggal, tiap hari dapat kiriman 2 juz. Anak saya 3 juz, Pak Ustaz. Juz melon, juz mangga, juz pokat. Doakan supaya anak Ustaz Abdul Somad jadi penghafal Quran. Hebatnya jamaah ini, hatinya bersih. Padahal yang saya doakan anak saya. Begitu spontannya mereka. Doakan anak Ustaz Somad hafal Quran, amin. Kalau jamaah itu rasional, dia nanya, anak siapa? Tapi karena hatinya bersih, ketika dia katakan amin, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Itulah mengapa kita doakan. Kalau ada anak orang, alhamdulillah anak saya sudah hatam Quran.
Masya Allah, mudah-mudahan anak saya juga begitu. Ini kadang orang sekarang, alhamdulillah anak saya hafal Quran. Nanti kalau tamat makannya apa? Nanti kalau anak saya hafal Quran makannya apa? Nanti kalau anak saya tamat pesantren makannya apa? Lambungmu di sini kan? Bukan di sini kan? Kenapa pikiranmu cuma makan, makan, makan? Ini semua kiai-kiai Habib ini orang-orang hebat, ini penghafal Quran hidup sampai sekarang. Ustaz Abdul Somad ini hidup sampai sekarang. Yang memberi makanmu itu pengusaha, perusahaan, direkturmu, atasanmu atau Allah? Allah akan jamin, Allah tidak akan sia-siakan. Wa huwa yatawallas salihin. Orang soleh Allah yang ngurus. Solehkan anakmu, solehkan rumahmu, solehkan hatimu, solehkan pikiranmu, hidupmu Allah yang ngurus. Percaya? Terserah, nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting udah saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja diciptakan Allah otak ini jauh dari lambung supaya kita jangan hanya mikirkan lambung. Ada orang di situ otaknya, di situ lambungnya, namanya otak udang. Mudah-mudahan kita tidak hanya memikirkan perut. Kalau anak ibu hafal Quran, apakah bisa dia jadi tentara? Lihatlah Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya hampir 7 juta itu. Kan udah saya share penerimaan TNI Hafiz Quran yang ngirim teman saya dari Jakarta. Mat, tolong share ini di Instagram supaya anak-anak pesantren daftar jadi tentara. Jangan semuanya jadi ustadz seperti Ustaz Abdul Somad. Jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Mudah-mudahan anak bapak nanti ada yang akan jadi Kapolda dan Kapolri. Kira-kira mana yang lebih efektif? Menjadi ustadz seperti Abdul Somad membacakan ayat Qamar, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, minuman keras, sabu-sabu, ganja, narkoba, judi. Ada orang yang nggak perlu ngomong, nggak perlu ceramah, nggak baca ayat, nggak baca hadis, diam saja dia. Siapa dia? Dia adalah polisi penghafal Quran. Dia cukup dengan pistolnya. Dia ketemu dengan yang minum khamar, ganja, sabu-sabu, mabuk, sudah mabuk. Keluar urat leher Abdul Somad mengatakan, judi, zina, khamar, haram, dosa besar. Anak muda senyum aja, emang masalah buat lo? Urus aja surgamu Abdul Somad, jangan urus neraka. Malah ditulis di baju kaosnya, urus surgamu, jangan urus neraka. Dipakai sholat Jumat. Makmum di belakang, Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam